Tae-yong mencoret 3 pemain bintang timnas Indonesia demi memberi tempat kepada Maes Hilgers dan Eliano Reinders. Sekedar diketahui, Maes Hilgers dan Eliano Reinders berpeluang membela timnas Indonesia saat tandang ke markas Bahrain dan Cina di lanjutan matchday ketiga dan keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada tanggal 10 serta 15 Oktober 2024. Kehadiran dua pemain ini otomatis membuat Shin Tae-yong harus mencoret sejumlah pemain yang sebelumnya dibawa kontra Arab Saudi dan Australia di matchday pertama dan kedua. Sebab, Shin Tae-yong biasanya memanggil 26 pemain untuk mengarungi 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jumlah yang sama diperkirakan juga dibawa pelatih 53 tahun itu saat melawat ke markas Bahrain dan Cina bulan depan. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji mengatakan Shin Tae-yong kini telah mengantongi 26 pemain yang bakal didaftarkan untuk melawan Bahrain dan Cina. Terkait dengan pemanggilan pemain, sekarang sudah ada 26 pemain. Namun, kami juga harus tahu apakah Coach Shin Tae-yong tetap memanggil sebanyak itu atau menguranginya, kata Sumarji. Okezone memprediksi, masuknya Maes Hilgers dan Eliano Reinders membuat Shin Tae-yong takkan memanggil Wahyu Prasetyo, Maluku United, dan Muhammad Ferrari, Persija Jakarta, ke skuad Garuda. Wahyu Prasetyo dan Muhammad Ferrari memiliki posisi yang sama dengan Maes Hilgers, yakni bek tengah. Ditambah lagi, ada sejumlah fullback yang dapat diperankan sebagai bek tengah yakni Kelvin Verdong dan Nathan Choi Aon. Lantas, siapa lagi pemain bintang yang takkan disertakan Shin Tae-yong selain Wahyu Prasetyo dan Muhammad Ferrari? Satu nama lagi adalah bek Johor Darul Teazim, Jordi Amat. Pemain 32 tahun ini sejatinya sudah pulih dari cedera dan ambil bagian saat JDT menang 6-1 Kelantan FC di Liga Super Malaysia 2024 hingga 2025 semalam. Namun, Sumarji memastikan tak ada jaminan Jordi Amat akan dipanggil sekalipun telah pulih dari cedera. Saya belum bisa pastikan itu, kata Sumarji saat ditanya apakah Jordi Amat masuk skuad melawan Bahrain dan Cina atau tidak. Satu harapannya, pemain yang dipanggil untuk melawan Bahrain dan Cina dapat memberikan performa terbaik. Dengan begitu, peluang timnas Indonesia menyapu bersih laga Bahrain dan Cina dengan kemenangan terbuka lebar. Untuk masalah Jordi Amat, pemain JDT itu sebelumnya harus ditepikan oleh Shin Tae-yong pada 2 laga awal grup C tepatnya, ketika timnas Indonesia menahan imbang Arab Saudi 1-1 dan Australia 0-0. Itu karena bek Johor Darul Teazim itu mengalami cedera. Namun kini, beredar kabar kalau kondisi Jordi Amat mulai membaik. Hanya saja, Sumarji belum bisa memastikan apakah ex-pemain Swansea City itu bakal dipanggil atau tidak. Sebab, semua keputusan ada di tangan Shin Tae-yong. Saya belum bisa pastikan itu, kata Sumarji kepada wartawan di SUGBK pada Minggu, 22 September 2024. Sumarji menyampaikan bahwa ada 2 pemain yang mengalami cedera. Walaupun menurutnya pemain itu kemungkinan bisa tetap berkumpul. Hanya saja, dia tidak menyebut siapa 2 nama yang dimaksud. Sampai saat ini yang masuk ke kami itu ada 2 pemain yang cedera. Tapi menurut saya, itu cedera lama dan kemungkinan besar mereka bisa berkumpul karena kami akan berangkat pada 6 Oktober, tuturnya. Lebih lanjut, Sumarji menjelaskan bahwa saat ini sudah ada 26 nama yang dikantongi Shin Tae-yong. Tapi, jumlah nama tersebut masih berkurang karena kembali lagi, keputusan akhir nanti ada di tangan sang pelatih. Terkait dengan pemanggilan pemain, sekarang sudah ada 26 pemain tapi kami juga harus tahu apakah Coach Shin Tae-yong tetap memanggil sebanyak itu atau menguranginya, jelas Sumarji. Seperti diketahui, Timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangannya di grup C pada bulan Oktober mendatang. Sesuai jadwal yang ada, skuad Garuda akan melakoni laga tandang melawan Bahrain pada 10 Oktober dan Cina pada 15 Oktober 2024 mendatang. You in my sight, I keep all the words you said to me. I